Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Arsy Rivaldi, NPM 104.19122 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Izin memaparkan penelitian saya yang berjudul Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang objek jual belinya tidak diserahkan setelah membuat perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Rimba Supriyatna SHMH dan diuji oleh Ibu Dr. Lina Jamilah SHMH. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya penawaran penjualan rumah di Jalan Mentor Gang Hambali nomor 12B oleh WHS selaku pemilik rumah kepada NN, bahwa terjadi kesepakatan harga yaitu 450 juta. Atas tawaran tersebut, NN membayar 150 juta sebagai down payment. Namun setelah membayar down payment tersebut, ternyata WHS baru memberitahukan bahwa sertifikat hak milik rumah tersebut sedang diagunkan ke bank. Berdasarkan masalah tersebut, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat antara penjual dengan pembeli sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian pengikatan jual beli dalam peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman? Lalu identifikasi masalah yang kedua adalah bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli rumah perseorangan atas tindakan penjual yang tidak menyerahkan objek jual beli setelah membuat perjanjian pengikatan jual beli. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah metode pendekatan, yaitu yuridis normatif, yaitu fokus penelitian berdasarkan referensi pustaka atau data sekunder. Lalu yang kedua adalah spesifikasi penelitian, yaitu deskriptif analitis yang menggambarkan regulasi yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Lalu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melibatkan kajian terhadap literatur baik buku, catatan maupun laporan yang relevan dengan masalah tersebut. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data dari penelitian ini yaitu yuridis kualitatif, yaitu analisis pada peraturan yang ada lalu disambungkan dengan masalah hukum. Adapun pembahasan dari identifikasi masalah yang telah dirumuskan, yang pertama adalah kesesuaian perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat antara penjual dengan pembeli dalam peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. PPJB yang dibuat oleh para pihak apabila ditinjau dari syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka PPJB tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian. Lalu dibuatnya PPJB tersebut juga berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Diperbolehkannya membuat PPJB adalah berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau UU PKP. Bahwa berdasarkan UU PKP tersebut, maka PPJB dikarenakan belum ada peraturan pelaksana saat pembuatannya, maka diperbolehkan mengacu kepada lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 garis miring KPTS garis miring M tahun 1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah berdasarkan pasal 164 tentang peralihan. Apabila dianalisis dari lampiran keputusan menteri tersebut, dihubungkan dengan muatan PPJB yang dibuat para pihak, maka PPJB tersebut, belum mengatur secara penuh dari muatan yang tercantum dalam lampiran tersebut. Adapun, kekurangannya yaitu penggunaan rumah, pemeliharaan rumah, lalu serah terima rumah. Maka berdasarkan pembahasan tersebut, serta analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian PPJB yang dibuat oleh penjual dan pembeli sudah sesuai dengan peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Namun dengan catatan beberapa muatan tidak tercantum dalam PPJB tersebut, yaitu pemeliharaan bangunan, penggunaan bangunan, serta serah terima bangunan. Namun dalam hal ini PPJB tersebut masih sesuai dengan regulasi hukum yang sah dan berlaku saat pembuatannya, sehingga PPJB tersebut adalah sah dan mengikat bagi penjual dan pembeli. Adapun pembahasan dari identifikasi masalah yang kedua yang telah dirumuskan, yaitu akibat hukum perjanjian jual beli rumah perseorangan yang objek jual belinya diserahkan oleh penjual setelah membuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Bahwa berdasarkan analisis atas identifikasi masalah yang pertama, PPJB yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga PPJB tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Namun pada pelaksanaannya, penjual tidak menyerahkan objek jual beli dan menolak jual beli secara sepihak setelah membuat PPJB. Apabila ditinjau dari pasal 2 PPJB yang dibuat oleh para pihak, jual beli atas tanah akan dilangsungkan, antara kedua belah pihak secara resmi di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang. Maka, pendapat peneliti bahwa tindakan penjual yang menolak jual beli secara sepihak
adalah wan prestasi terhadap pasal 2 PPJB yang dibuat oleh para pihak. Lalu akibat, wan prestasi dari si penjual rumah, maka pihak pembeli dapat, meminta pemenuhan prestasi, lalu pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata. Lalu akibat dari gugatan malversasi tersebut, maka terjadi beberapa kemungkinan yaitu pemulihan kerugian, pemenuhan kewajiban, modifikasi kontrak, pemutusan kontrak, dan damai. Sehingga atas malversasi si penjual rumah, maka si pembeli rumah yang telah membayar rumah dan menginginkan objek jual beli diserahkan kepadanya dapat meminta pemenuhan prestasi yaitu pihak penjual untuk menyerahkan objek jual beli kepadanya, yaitu rumah. Kesimpulan yang pertama adalah perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lalu kesesuaian PPJB yang dibuat oleh penjual dan pembeli sudah sesuai dengan peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan catatan beberapa muatan tidak tercantum dalam PPJB yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Namun dalam hal ini PPJB tersebut masih sesuai dengan regulasi hukum yang sah dan berlaku saat pembuatannya. Lalu, PPJB tersebut adalah sah dan mengikat bagi pihak penjual dan pembeli. Lalu kesimpulan yang kedua adalah akibat hukum dari penjual rumah yang tidak menyerahkan objek jual beli dan menempati objek jual beli dikarenakan ia menolak jual beli secara sepihak setelah dibuatnya PPJB adalah uang prestasi. Akibat dari uang prestasi pihak penjual, maka pihak pembeli dapat meminta pemenuhan prestasi. Lalu akibat dari gugatan uang prestasi tersebut, maka terjadi, beberapa kemungkinan yaitu pemulihan kerugian, pemenuhan kewajiban, modifikasi kontrak, pemutusan kontrak, dan damai. Sehingga atas lahan prestasi si penjual rumah, maka pihak pembeli rumah yang telah membayar rumah dan menginginkan objek jual beli diserahkan kepadanya dapat meminta pemenuhan prestasi kepada penjual, yaitu penjual menyerahkan objek jual beli. Sekian pemaparan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.